Oke, halo teman-teman, kita akan lanjut ya. Di sini ada materi failover dan load balance microtip. Nah, di sini ada konsep konfigurasi dan implementasi. Jadi di sini konsep failover dan load balance itu adalah kalau failover itu otomatis mengganti jalur koneksi saat ISP utama gagal. Ketika misalkan jalur koneksi internet kita saat ke ISP itu gagal, maka otomatis akan mengganti jalur agar si koneksi itu berhasil ya, tidak gagal. Lalu load balance itu membagi trafik ke beberapa jalur koneksi internet secara bersamaan. Jadi load balance itu seperti membagi jalur koneksi ke beberapa host ya. Lalu tujuannya menjamin koneksi stabil dan optimal. Lalu metodenya SCMP, route rules, dan firewall manual. Lalu topologi dan default route-nya itu misalkan dua jalur ISP masuk ke router utama ISP1 dan ISP2. Lalu tambahkan default route dengan gateway ISP1 priority utama. Lalu tambahkan default route kedua dengan ISP2 priority lebih tinggi dan distance-nya lebih besar ya. Lalu konfigurasi failover, kita cek koneksi ke gateway ISP, gunakan cek gateway ping, lalu jika ISP1 tidak merespon, rute otomatis pindah ke ISP, lalu distance menentukan prioritas lebih kecil dan makin diutamakan. Ketika kita mengkonfigurasi failover ya, maka itu kita cek koneksi ke gateway dulu menggunakan ping ya, gunakan cek gateway ping. Nah, jika ISP itu tidak merespon, maka rute otomatis pindah ke ISP2 seperti yang dijelaskan di sini ya, di failover ini. Lalu cocok jika kedua ISP memiliki bandwidth yang serupa. Nah, ISP1 dan ISP2 itu seharusnya itu bandwidth itu artinya itu istilahnya itu kuota ya, atau output ya. Output yang keluar itu berapa gigabyte atau berapa mbps, misalkan 100 mbps per 1 detik ya. Lalu di konfigurasi failover juga ini sangat berguna untuk di sini ya, sangat berguna karena mengganti jalur koneksi saat koneksi utama gagal. Lalu di sini ada load balance SCMP equal cost multiplied, yaitu dua default route dengan jarak distance yang sama. Lalu router akan membagi trafik keluar secara bergantian. Lalu ini juga cocok jika kedua ISP memiliki bandwidth yang serupa. Nah, ini untuk yang tadi itu bandwidth yang serupa itu adalah load balance ya, bukan failover. Kalau failover itu distance menentukan prioritas paling kecil makin diutamakan. Lalu di sini load balance dan route rules, yaitu tentukan rute berdasarkan sumber IP lokal. Misalnya IP lokal A lewat ISP1, IP lokal B lewat ISP2. Lalu lebih terkontrol daripada SCMP ya, daripada SCMP ini. Lalu load balance dengan firewall manual, yaitu misalkan tandai koneksi dan paket berdasarkan koneksi awal atau koneksi mark. Sini ada tandai routing atau routing mark untuk diarahkan ke gateway tertentu. Lalu sini juga dapat mengatur pembagian bandwidth dan arah trafik secara presisi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.